Kristus di dalam dunia kita seperti ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu membayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan firman ini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, siapa yang mendengarkan? Kepada siapakah Yesus berbicara? Tentu saja kepada para murid. Dan pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja dunia berbeda dengan dunia kita. Berbeda. Kalau sekarang kita ngomong pelita, sepertinya nggak ada harganya ya. Karena kita sudah punya listrik. Tinggal cetek, nyala semua. Saya kesini ya, tadi saya mikir, terang ya gitu. Karena dulu, saya nggak tahu berapa tahun yang lalu kesini, saya merasa rada suram gitu. Saya bersyukur, oh terang ya. Kok memori saya GKIM Cirebon tuh kan GKIM biasanya itu dulu itu suka kayak sedikit redup gitu, memang sengaja begitu kan ya. Di KIM Tong juga begitu tuh. Tapi sekarang di sini terang, oh terang ya. Karena gampang, sekarang tinggal cetekin lampu sudah terang. Tapi ketika Yesus berbicara kepada para murid di zaman itu nggak ada listrik Bapak Ibu. Dunia gelap, nggak ada listrik. Ya, dan berbicara kepada mereka, orang-orang yang hina di dalam kelompok masyarakatnya adalah masyarakat para murid, adalah kelompok masyarakat yang dianggap kurang bergengsi begitu. Mereka adalah kelompok masyarakat kelas bawah, seorang nelayan dan kemungkinan besar mereka nelayan juga banyak yang dari mereka adalah buruh nelayan, bekerja kepada orang lain begitu. Jadi ketika Yesus berbicara tentang terang, bicara tentang garam, sebenarnya bukan hanya berbicara tentang tugas dan tanggung jawab mereka, tapi berbicara tentang diri para murid sendiri. Dunia gelap sekali. Lalu apa gunanya satu pelita? Kalau mereka tinggal di dalam kamar, nyalakanlah pelita untuk menerangi rumahmu, mereka masih kepikir. Tapi berkata pelita untuk menerangi dunia ya, skopnya besar, mereka nggak kepikir dibutuhkan berapa pelita untuk menerangi dunia. Sama seperti ketika Tuhan bicara kepada mereka, kamu adalah garam dunia. Mereka ini nelayan, mereka biasa buat ikan asin. Tahu lah ya, kalau ikannya sekeranjang, garamnya berapa? Berapa banyak garam yang dibutuhkan untuk membuat ikan asin? Tahu. Tapi kalau memikirkan garam untuk menggarami dunia, sulit. Betul nggak Bapak Ibu? Sulit untuk dipikir. Sulit. Dan masalahnya pada waktu itu, Yesus berbicara bukan tentang bertonton garam, atau tidak berbicara tentang listrik yang berkekuatan besar, tapi dia berbicara tentang sejumput garam, dan berbicara tentang satu pelita. Kalau dibandingkan dengan dunia pada waktu itu, karakteristiknya itu seperti kecil. Ya, kecil. Garam itu kecil, sedikit, sejumput. Terangnya pelita itu juga kecil. Seperti tidak penting, seperti tidak ada harganya gitu. Apalagi menghadapi dunia yang begitu gelap. Bandung itu ada jalan-jalan yang gelap gitu. Kadang saya pikir dulu kalau saya jadi wali kota, saya pasang lampu di sini. Sehingga saya bukan wali kotanya ya. Jadi nyetir itu kadang kayak, aduh sudah pasang lampu jauh sudah, apa harus ganti lampu nih mobil berapa watt nanti bikin orang silau. Tapi memang jalannya gelap. Jadi lampu mobil saya aja rasanya kayak nggak bisa melawan kegelapan itu begitu. Nah sekali lagi kita membayangkan pendengar Yesus pada waktu itu. Mereka adalah orang yang sederhana ya, dan juga minoritas. Karena itu ngomongnya garam sejumput pelita. Minoritas, seperti orang Kristen di Indonesia minoritas. Kalau kita ngomong bagaimana orang Kristen menjadi berkat bagi Indonesia, kita mah jumlahnya kecil, kita minoritas, udahlah nggak usah macam-macam. Ada sindrom minoritas. Saya pikir waktu Petrus dengar ini, kamu Petrus garam dunia, kamu terang dunia, dia juga mikir, jangankan mikirin dunia, keluar Galilea aja kalau nggak diajak Yesus nggak pernah, keluar Cirebon misalnya gitu ya, kalau nggak diajak Yesus mereka nggak pernah, kecuali pergi ke Yerusalem, itu juga sekali-sekali gitu ya. Jadi ini tugas yang sepertinya nggak mungkin.
Nggak mungkin untuk dilakukan. Terus mereka juga bukan cuma minoritas, ekonominya lemah. Ekonominya lemah, orang miskin. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya ada tugas ke Pakistan ya. Ke Pakistan, teman saya tuh mengatakan di sana, kita itu orang Kristen di sini, 90% di bawah garis kemiskinan. Orang Pakistan. Jadi negara Pakistan miskin, orang Kristennya paling miskin begitu. Lalu gimana kita mau ngomongin menjadi saksi? Bagaimana kita ngomongin menjadi berkat untuk hidup sendiri aja susah, miskin, dan bukan cuma masalah ekonomi, masalah minder, jumlahnya juga kecil dibandingkan dengan Pakistan, negara Islam yang besar. Nah, situasinya sebenarnya sama dengan yang dihadapi oleh para murid waktu itu. Mereka minoritas, ekonomi lemah, pendidikannya juga tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Sederhana, orang-orang sederhana. Dan status sosial tidak terpandang. Tapi kepada orang-orang yang seperti ini, Yesus justru mempercayakan tugas yang penting. Kamu harus jadi garam, kamu jadi terang gitu. Tugas yang penting. Jadi sebenarnya kalau saya bandingkan dengan situasi di Indonesia, situasi kita mah jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan Petrus dan teman-teman. Atau kalau kita merasa, oh kita ini minoritas. Ya, kalau saudara-saudara yang Tionghoa merasa kita ini kan non pribumi atau dianggap non pribumi. Saya juga ada keturunan non pribumi ya, kakek saya Arab. Makanya saya kayak orang Ambon, orang Kupang begitu ya, padahal orang dari Malang gitu ya. Jadi gitu, dulu suka di Arab suka di gitu ya, disindir-sindir begitu kan. Tapi tidak menjadi alasan sebenarnya. Karena ketika perintah ini diberitakan kepada para murid, mereka juga berada dalam kondisi yang tidak mudah. Kalau kepada Petrus dan teman-teman yang kondisinya lemah, Yesus memberikan tugas ini, apalagi kepada gereja saat ini yang sering kali memang jumlahnya minoritas, tetapi secara ekonomi kuat. Ya, secara ekonomi nggak kekurangan kita. Ya ada yang struggle sedikit-sedikit, tetapi jauh lebih baik dibandingkan di zaman Petrus. Pendidikan tidak terbatas. Banyak orang Kristen yang berpendidikan tinggi setidaknya sarjana. Status sosial kita di masyarakat juga lumayan terpandang sebenarnya. Mungkin kelemahan adalah minoritas dan ada juga yang non pribumi. Begitu aja. Nah, sekarang mari kita berpikir tentang kalau dunia. Kalau seringkali kita mendengarkan khotbah tentang garam dan terang, kita selalu berbicara fungsi garam, fungsi terang kan begitu. Tapi saya mau mengajak kita sekarang melihat apa sih maksudnya dunia gitu. Waktu Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus tentang dunia? Karena sekali lagi, Petrus dan teman-teman itu tidak pernah keluar negeri gitu ya. Nggak tahu ada kota namanya Cirebon, juga belum ada kali zaman itu kan ya. Jadi terbatas pemahaman mereka tentang dunia, itu terbatas. Tapi apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini? Yang pertama tentu saja dunia itu bicara tentang wilayah atau bicara tentang geografi. Tuhan Yesus punya visi yang besar. Sekalipun Petrus dan teman-teman tinggal di Galilea, tapi Tuhan itu punya visi yang panjang. Tuhan Yesus tahu bahwa Injil tidak akan berhenti di wilayah Galilea atau Yudea atau Samaria. Yesus bicara sampai ke ujung bumi. Nah, ujung buminya itu sampai Indonesia, Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua dan seterusnya. Ya ini nggak kebayang pada waktu itu oleh para murid. Jadi bicara tentang wilayah geografi. Nah, ini pemberitaan melalui pemberitaan Injil tentu saja, menjadi terang, menjadi garam. Injil diberitakan. Dan ini memang naturnya orang percaya adalah seperti ini. Kata gereja itu kan dari kata eklesia, artinya dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah sekarang banyak orang suka traveling, dan tema traveling itu cocok sebenarnya dengan tema Injil, tema-tema seperti ini, karena Tuhan memanggil kita untuk keluar.
Mari kita melihat contoh lagi di dalam Perjanjian Lama. Abraham dipanggil keluar untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, dipanggil keluar. Abraham pergilah keluar untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf dibawa ke Mesir supaya orang Mesir itu tidaknya kenal tahu Tuhan. Ya, dan Yusuf, kalau Abraham itu pedagang ya, pengusaha besar. Kalau Yusuf di Mesir dia jadi domestic worker, jadi pembantu rumah tangga. Mulai dari pedagang yang sukses sampai pembantu rumah tangga dipakai oleh Tuhan. Daniel dibawa ke Babilonia dan di sana dia menjadi penasehat raja. Kalau sekarang mungkin anggota DPR gitulah atau ketua DPR, MPR yang memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan raja. Nehemia dibawa ke Persia, kemudian dia pulang untuk melakukan pembangunan kota. Jadi dari Perjanjian Lama orang selalu dipanggil untuk keluar. Begitu. Tapi ini bukan cuma berarti kita semua Bapak Ibu disuruh pergi keluar dari kota Cirebon, tidak. Artinya adalah keluar dari gereja menuju ke dalam dunia. Tetapi tidak memungkinkan bahwa dari gereja ini juga dipanggil keluar ke tempat-tempat dan kota-kota, wilayah-wilayah yang baru. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga berkata di dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi visi Tuhan itu besar, dari awal itu besar, dari Perjanjian Lama itu visinya adalah menjangkau dunia. Orang dibawa kemana-mana, berkeliling gitu ya, dan mempengaruhi masyarakat dan seterusnya. Dan ini juga saya rasa visi yang harus dimiliki oleh gereja kita. GKIM Cirebon secara khusus. Saya percaya bahwa gereja ini memiliki skop misi yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama tentu saja di kota. Bagaimana jemaat dipanggil hari Minggu ke gereja, kemudian setelah selesai ibadah, itu langsung adalah panggilan keluar. Untuk menjadi berkat bagi kota Cirebon. Itu namanya urban mission, menjadi berkat bagi kota. Jadi Bapak Ibu keluar bukan cuma sebagai jemaat, oh ya udah selesai ibadah, no. Tapi keluar sebagai misionari dari Tuhan. Oh ya, saya dipanggil keluar untuk menjadi berkat. Nanti kita melihat lebih lanjut akan hal ini. Tetapi juga saya rasa jemaat juga banyak yang pendatang, bukan? Orang-orang yang dipanggil dari tempat-tempat lain kemudian datang beribadah di sini. Nah, Bapak Ibu yang berada di sini, jangan berpikir, oh ya, saya ke sini karena faktor ekonomi, saya ke sini karena pekerjaan saya di sini atau usaha saya di sini, saya ke kota Cirebon karena saya menikah di sini. Kita harus berpikir bahwa Tuhan yang mengirim Bapak Ibu berada di sini. Seperti Tuhan mengirim Abraham pergi ke tanah Kanaan. Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir, mengirim Daniel ke Babel. Tuhan yang mengirim saudara-saudara ke tempat ini sebagai misionarinya Tuhan untuk memberkati kota, bukan hanya sekedar menjadi anggota jemaat gereja, tetapi untuk bermisi di kota ini. Kemudian gereja ini juga menjadi pengutus, karena saya percaya banyak anggota gereja GKIM Cirebon yang pergi keluar, barangkali anak-anak pemuda-pemuda kuliah atau bekerja di tempat lain, menikah dengan orang lain, berpindah kota atau bahkan ke luar negeri. Seringkali di kota-kota yang seperti ini mengeluh, oh kita pemudanya kurang. Ya kita cuman setelah lulus SMA kurang, pemudanya hilang. Sebenarnya ini adalah satu kesempatan. Kalau kita melihatnya sebagai kekuatan, pemuda, sekolah minggu, remaja, pemuda digarap sedemikian rupa untuk menghasilkan misionari. Lalu ketika mereka pergi ke Bandung, ke Jakarta, ke kota lain, ke Singapura, ke luar negeri, diutus bahwa mereka adalah misionari yang diutus oleh gereja untuk menjadi garam dan terang. Bukan sekedar kuliah, bukan sekedar cari jodoh, bukan sekedar untuk cari pekerjaan yang lebih baik, bukan sekedar udah bosan di Cirebon lalu mau ke kota lain. Tapi pergi ke kota lain dengan visi bahwa saya diutus oleh Tuhan untuk menjadi misionari. Nah itu tuh perlu
gereja memikirkan bagaimana supaya setiap orang yang keluar dari kota ini, jemaat GKI Cirebon ini memiliki visi. Mari kita lihat gambarannya. Kemudian juga selain dunia geografi, kita tuh berbicara tentang dunia publik. Dunia publik itu artinya dunia masyarakat secara umum. Bapak Ibu, kalau dulu orang berpikir, oh iya yang melayani Tuhan itu adalah pengkhotbah. Pendeta, penginjil, itu yang melayani Tuhan. Ya kalau kita kalau ada waktu lah ya, ada waktu melayani Tuhan, jadi guru sekolah minggu, kalau ada waktu jadi liturgos dan lain sebagainya. Tidak, cara pandang ini harus dikoreksi. Karena dari awal, yang disebut dengan hamba Tuhan itu bukan cuma yang berdiri di mimbar. Tetapi semua orang yang melakukan tugas pekerjaan dan hidupnya adalah untuk Tuhan. Yang pertama tentu saja Abraham, bapak orang beriman. Coba kita pikir Abraham, apakah dia imam? Bukan. Apakah dia nabi? Ya kalau orang muslim menganggap nabi Abraham, ya nabi Ibrahim. Tapi tidak pernah dicatat di dalam Alkitab bahwa dia adalah nabi. Sekalipun mungkin berfungsi sebagai nabi. Dia adalah pedagang, pengusaha yang takut akan Tuhan, pengusaha yang punya iman, dan dia menjadi bapak orang beriman. Kadang saya berpikir, kenapa sih bapak orang beriman bukan Yeremia yang adalah imam dan nabi? Atau bapak orang beriman, kenapa ya bukan siapa lagi? Yesaya begitu. Tapi bapak orang beriman adalah pedagang. Karena Abraham melalui profesi perdagangannya, dia menunjukkan bahwa dia orang yang berintegritas, takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui pekerjaannya, dia mengusahakan kesejahteraan bagi banyak orang, termasuk Lot. Mendapatkan kesejahteraan ekonomi dari Abraham, dan Tuhan melihat itu dengan baik. Kemudian hambanya, karyawannya, namanya Eliezer, karyawannya Abraham, menjadi percaya. Jadi, waktu bicara kepada Petrus dan teman-teman, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, itu tidak terbatas kepada Petrus sebagai rasul, tapi kepada para murid yang lain, yang punya profesi bermacam-macam. Demikian juga Yusuf. Yusuf itu siapa? Bukan nabi juga. Bukan juga imam. Sekali lagi Yusuf pertamanya dibuang sebagai budak, dijual, lalu menjadi pembantu rumah tangga. Mulai dari yang atas, kedudukannya, bahkan kedudukan yang di sosial masyarakat kita dianggap kelas bawah, itu tidak ada bedanya di depan Tuhan, setara semuanya. Dua-duanya Tuhan pakai profesi ini untuk menjadi terang bagi dunia. Ini kalau kita bicara tentang dunia, bukan hanya bicara dunia geografi, tapi juga dunia publik. Ya, Daud, dia juga bukan imam, bukan orang yang bekerja di dalam gereja. Daud adalah panglima perang, bekerja di dunia militer, di dunia politik. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini apakah ada yang terlibat sebagai pegawai negeri sipil misalnya, atau di dunia pemerintahan. Itu pun kita harus melihat bahwa Tuhan yang menempatkan saya di sana, seperti Tuhan menempatkan Daud sebagai raja dan sebagai panglima perang. Daniel, ya, dia orang yang memberikan nasihat untuk kebijakan-kebijakan publik. Dan itu pun rohani. Itu adalah rohani. Satu pekerjaan yang penting. Ruth, ibu rumah tangga. Apa sih hebatnya Ruth gitu? Menantu yang baik. Dia bukan nabi, dia tidak bernubuat, dia tidak mengajar. Ibu rumah tangga pun kalau kita menyadari bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, ibu-ibu semua adalah terang dan garam di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga itu. Karena mendidik anak-anak untuk menjadi misionari. Kemudian juga ada Ezra. Ezra itu tokoh pendidikan di dalam perjanjian lama dan juga ahli hukum. Mungkin ada satu lagi yang tidak saya tulis di situ. Masih banyak sebenarnya. Esther tuh ngapain sih Esther? Sama Tuhan disuruh Esther ikutlah Miss Universe gitu ya kalau zaman dulu. Ikut Miss Universe Esther. Tapi di dunia hiburan, di dunia entertain, Esther ikut taat karena itu disuruh Tuhan dan menang, dan melalui kemenangannya
Dia mempengaruhi raja untuk mengubah hukum sehingga satu bangsa diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau saya katakan di sini, baik kita yang berdiri di mimbar, yang sekolah teologi, maupun Bapak Ibu yang bekerja di dunia publik, ekonomi, hukum, guru, ibu rumah tangga, kita semua sama-sama melakukan pekerjaan yang rohani. Kita semua sama-sama adalah misionari. Nggak ada ceritanya, oh ya kita kan bekerja di dunia sekuler Senin sampai Sabtu, hari Minggu baru rohani. Nggak ada ceritanya begitu. Semua pekerjaan, kalau kita menyadari bahwa ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengutus, maka di situ kita menjadi garam dan menjadi terang. Mari kita lihat visualisasi berikut ini. Ya, ini kan ceritanya ya Bapak Ibu ya, gereja menjadi terang dunia. Kalau kita anggap gambar di sana kota itu kota Cirebon, maka dari gereja harus mengalir aliran listrik untuk menerangi kota. Betul kan Bapak Ibu? Menerangi dunia kan begitu. Jadi tidak ada ceritanya gereja terpisah dari kota. Gereja sendiri, kota-kota sendiri, tidak. Tapi gereja harus mengalirkan aliran listrik yang kemudian bisa menerangi dunia atau dalam skala kecil menerangi kota. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mari kita lihat dulu tujuan Tuhan. Di slide berikutnya. Nah, inilah yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau kota Cirebon ini, ya, atau dunia di sini, dipenuhi dengan anak-anak Tuhan. Kalau mau jadi terang dunia, terang kota, gitu ya, anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan itu menularkan nilai-nilai kerajaan Allah sehingga kota ini menjadi kota yang takut akan Tuhan dan kota yang memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Karena kalau kita bicara tentang terang, terang itu apa? Apa yang harus ada di dalam terang? Terang dunia gitu ya. Terang itu adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan kegelapan dan kejahatan. Kota yang penuh dengan keadilan. Slide berikutnya. Kota yang penuh dengan keadilan. Kota yang penuh dengan kemakmuran. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di dunia ekonomi membawa kemakmuran bagi kota, itu adalah rohani, itu adalah visi Tuhan. Kota yang penuh dengan pengampunan. Bukan berarti nggak ada adil-adil tadi di atas ya, penuh dengan keadilan, tetapi juga kota yang penuh dengan pengampunan. Bukan kota yang penuh dengan kejahatan, saling membalas dendam dan lain sebagainya. Kemudian juga damai, sukacita, itu kan ya, yang perlu diwujudkan, sejahtera, orang-orang yang saling melayani penuh kasih, ya, ramah, gitu. Nah kalau kita sempitkan dulu nih ya, sebelum diutus ke dunia, maka orang-orang nanti yang akan melayani dunia itu harus dididik dulu di dalam gereja. Nah makanya kita harus mewujudkan gereja juga gereja yang seperti ini. Dan ini tugas bersama, bukan cuma tugas pendeta atau penginjil. Bagaimana menciptakan gereja yang adil, memberi kesempatan bagi semua orang. Bagaimana menciptakan gereja yang memperdulikan kemakmuran, gereja yang penuh pengampunan. Nah ini kan memalukan kadang-kadang ya, saya tidak tahu di sini, tapi saya melihat di Bandung banyak gereja yang penuh dengan kebencian, bukan pengampunan. Konflik melulu. Bagaimana mau jadi terang? Gereja yang penuh dengan damai, supaya bisa merasakan damai di sini, yang sukacita dan seterusnya. Ini idealnya, tapi sayangnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Sayangnya dosa merusak rencana Tuhan. Jadi kota kita bukan kota yang penuh dengan tadi keadilan dan seterusnya, tapi penuh dengan korupsi, rasisme, penindasan, kebencian, materialistis, manipulasi, ada polusi, kotor, ya, dan miskin. Ini yang disebut dengan kegelapan. Dan Tuhan ingin kegelapan ini nih dilawan dengan terang. Dilawan dengan terang. Jadi Bapak Ibu Saudara semua misalnya yang punya usaha melihat ada praktek-praktek korupsi, ada praktek-praktek manipulasi, bagaimana kita sebagai terang bisa menerangi itu? Kita melihat ada penindasan. Bagaimana orang Kristen bisa menjadi terang di area begitu? Jangan, kalau bosnya orang Kristen
lebih sengsara dibanding bukan orang Kristen. Ya, saya juga sering begitu. Tapi jadi ini yang terjadi. Lalu apa yang menjadi tugas gereja? Ya, kalau kita melihat ya, berikutnya, kembali lagi tugas gereja adalah begini, saya ingatkan lagi. Dari gereja mengalirkan aliran listrik supaya kota yang penuh dengan dosa, kebobrokan, imoralitas, korupsi, kotor, miskin tadi diterangi. Realitanya bagaimana? Caranya bagaimana meneranginya? Berikutnya, slide berikutnya. Ya, belum yang tadi ya. Oh ini nggak bisa jalan ya. Ini biasanya harusnya ada animasinya. Jadi animasinya di sini adalah biasanya gereja itu adalah sering mengumpulkan orang untuk masuk ke dalam gereja. Jadi kesuksesan dari gereja itu adalah kalau jumlahnya banyak. Oh gerejanya berhasil ya, jemaatnya banyak loh, kan begitu. Hebatnya gereja itu jemaatnya banyak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa itu bukan tujuan Kristus. Hanya ngumpulin orang di dalam gereja, lalu gerejanya jadi mega church. Banyak, dan kita menganggap bahwa itu sebagai keberhasilan. Kalau cuman untuk menjadikan gereja besar, kalau cuman sekedar membuat gereja menjadi mega church, nanti diketawain sama Tuhan. Tuhan akan bilang, udah pernah di perjanjian lama dan gua tutup. Di perjanjian lama ada gereja yang ditutup oleh Tuhan, yaitu gereja Salomo. Gereja itu besar sekali, tingginya 50 meter. Luasnya itu mungkin gereja yang paling besar di dunia. Di dalamnya dilapisi emas, Bapak Ibu bisa bayangkan, dilapisi emas. Bangun kayu-kayunya, barang-barangnya itu makanya membangunnya lama sekali karena itu semua import dari pohon cedar dari Lebanon, pohon tarbantin dari mana begitu. Mahal sekali bangunannya sampai Ratu Sheba waktu datang lihat istana Salomo, lihat bait Allah teragum-kagum. Indah. Banyak gerbang-gerbangnya. Saking besarnya, gerbang timur, gerbang barat, banyak sekali gerbangnya. Lalu jumlah hamba Tuhannya berapa? Ya kalau di sinode gereja Hokim Tong, gereja saya itu hamba Tuhannya kira-kira 100 lah kalau satu sinode begitu ya. Nggak ada apa-apanya dibanding gereja Salomo. Berapa Bapak Ibu? Satu suku Lewi. Jemaatnya satu bangsa. Ini mega church. Gerejanya sibuk luar biasa, tiap hari selalu ada kegiatan, upacara-upacara keagamaan. Dan gereja kaya. Kalau kita persembahan, ya 1 minggu 1 kali lah ya, 2 kantong, 3 kantong begitu. Tapi gereja ini tiap hari saya berdosa hari ini, hari Senin saya berdosa, saya datang ke gereja buat persembahan supaya didoakan. Gereja kaya. Tapi gereja kaya sukses di dalam, sibuk di dalam, tetapi tidak peduli apa yang terjadi di masyarakat. Dan Tuhan mengirimkan para nabi untuk menegur. Tuhan melalui Amos berkata, aku muak terhadap ibadahmu. Bapak Ibu pernah dengar ini firman Tuhan begini? Amos, nanti dibaca kitab Amos. Amos pasal yang ke-5. Aku benci melihat ibadah rayamu. Aku tidak butuh persembahanmu. Yang aku butuh adalah biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan bukan cuma dalam kitab Amos, kitab Mika, Yeremia, Yesaya, semua mengatakan hal yang sama. Yesaya pasal 1 bicara tentang hal ini. Tapi karena gereja hanya puas dengan gedung yang indah, kegiatan yang sibuk, jemaat yang banyak, lalu tidak peduli dengan masyarakat, dengan dosa di sekitar, yang penting ibadah ritual saja, yang penting melayani di dalam gereja. Lalu Tuhan menutup gereja itu dan jemaatnya dibuang ke Babilonia. Lalu di Babel perintah Tuhan bukan dirikanlah gereja, tidak. Tapi Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi saya ingin membuat kita semua berpikir,
bahwa tujuan utama gereja adalah bukan membuat gereja jadi besar, tapi menjadi terang, menjadi garam. Itu yang Tuhan mau. Slide berikutnya. Jadi dari dalam gereja, ini slide-nya nggak jalan, tapi dalam gereja tuh harusnya masyarakat keluar lalu masuk ke dalam dunia, di area pendidikan, di bisnis, ya, di dunia hiburan, di dunia media, seni, olahraga dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dari sini diutus dan memang harus ada yang berada di dunia ini, bukan semuanya jadi pendeta. Diutus ke masyarakat. Tapi seringkali ketika diutus ke masyarakat, lalu langsung hilang, nggak ada jejaknya. Ngilang, nggak ada jejaknya, sehingga sepertinya yang gelap tetap gelap, yang korupsi tetap korupsi, yang manipulatif tetap manipulatif, penuh penindasan ya begitu, miskin ya tetap aja. Karena banyak orang Kristen menganggap biasanya Kristen hari Minggu lalu pergi ke dunia marketplace atau di dunia publik, hilang. Menjadi sama dengan dunia. Sama persis dengan dunia. Nah itu yang membuat Tuhan bertanya, kamu kenapa beribadah? Tujuan Tuhan bukan cuma untuk membuat kita pindah dari neraka ke surga. Tidak. Tetapi untuk mengutus kita berada di tengah dunia dan menjadi terang. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang Tuhan mau adalah, slide berikutnya, adalah Bapak Ibu dan Saudara pergi ke gereja. Kemudian Bapak Ibu mendengarkan nilai-nilai tentang kerajaan Allah. Dikhotbahin tentang kasih. Dikhotbahin tentang pengampunan. Bapak Ibu dikhotbahin tentang banyak hal. Lalu pergi ke tengah masyarakat dan menjadi terang. Menjadi terang. Sehingga kehadiran orang Kristen bisa dirasakan. Oh ya, ada orang Kristen di dunia pendidikan yang takut akan Tuhan. Oh, ada orang Kristen di dunia olahraga. Atlet-atlet Kristen. Oh ya, ada orang Kristen di dunia hukum. Sekalipun berat. Tidak mudah. Ya, banyak teman-teman saya cerita di dunia hukum, dia ngomongnya ke saya, di dunia hukum ya, gelapnya luar biasa. Gak gampang. Nah, saya bilang, itulah, kamu itu seperti domba di tengah serigala. Ya itu memang. Tapi aku sendiri katanya. Ya memang begitu. Tuhan gak pernah berbicara tentang bertonton garam, tapi sejumput garam. Tuhan gak pernah bicara dengan listrik berkekuatan besar, bicara tentang pelita. Tapi itu adalah panggilan kita. Dan Tuhan Yesus berkata tadi dalam Kisah Rasul, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya kita sekalipun minoritas Bapak Ibu, sekalipun jumlahnya kecil, kalau Petrus dan teman-teman sekalipun tidak dipandang di masyarakat, sekalipun mungkin ekonominya lemah, tapi Tuhan bilang jangan khawatir karena ada kuasa menyertai kamu. Karena Tuhan mau misi ini dijalankan. Sehingga semua orang bisa mendengar, melihat Kristus. Sebagai penutup, Kristus sendiri melakukan hal ini. Kristus tidak mengurung diri di dalam gereja, tetapi dia berada di tengah masyarakat. Kalau Bapak Ibu ingat, bertemu orang kusta di mana? Di jalan. Orang yang sakit pendarahan bertemu Yesus di mana? Di gereja? Tidak, di jalan. Bertemu dengan Sakius di atas pohon, di jalan. Bertemu dengan yang buta Bartimeus, di jalan. Karena Yesus tahu orang ini tidak akan ke gereja. Jadi dia yang pergi keluar untuk melayani mereka. Tapi kita bukan Yesus, tidak bisa mengerjakan dua-duanya. Karena itu Yesus berkata, orang Kristen harus bekerja bersama. Ada yang dipanggil di dalam gereja untuk memperlengkapi, tetapi ada yang diutus keluar. Bapak Ibu diberi panggilan yang spesifik di profesi masing-masing yang tidak bisa dilakukan oleh pendeta. Dan orang-orang di sana tidak akan ke gereja untuk cari Yesus. Lalu siapa yang membawa Yesus di dunia publik? Di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Saudaralah garam itu. Bapak Ibu semua adalah terang itu. Tapi kita tidak sendiri, karena Yesus adalah terang yang dunia yang sejati.
Kita melekat kepada Dia, maka kita memancarkan terang Kristus. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman ini. Dan terus berdoa, menolong. Supaya kita semua memiliki visi yang sama. Gereja tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sukses. Sekali lagi hanya karena jumlahnya banyak. Atau karena gereja sibuk. Atau karena gedungnya megah. Atau karena duitnya banyak. Bukan panggilan Tuhan. Tapi Tuhan memanggil gereja untuk memperlengkapi jemaat supaya mereka bermisi di tengah masyarakat. Saudara bukan penonton, Bapak Ibu bukan jemaat yang pasif. Bapak Ibu adalah misionari yang sedang diperlengkapi Tuhan untuk kemudian membawa terang itu ke dalam dunia, membawa garam itu ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan keistimewaan kepada kami untuk menjadi murid Yesus, bukan cuma untuk menjadi jemaat yang tidak mengerjakan apa-apa dan hanya menerima saja seminggu sekali, tetapi kami diberi panggilan yang mulia untuk berada di profesi kami masing-masing, di tempat kami berada, untuk menjadi terang Tuhan.